Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Terutama Allah taala berikan kita taufik, Allah taala berikan kita pertolongan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, kita bisa berzikir, kita bisa baca Al-Qur'an, kita bisa berdoa, kita bisa bersedekah, kita bisa berbakti kepada orang tua, dan juga kita bisa hadir di majelis ilmu ini untuk menuntut ilmu syar'i semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini manusia yang lemah, nggak bisa apa-apa, dan sangat-sangat butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekedar untuk mengedipkan mata saja kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari senantiasa kita banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau dan sahabat beliau, dan juga orang-orang yang termasuk di sunnatihi, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah beliau, kepada tuntunan beliau hingga akhir zaman kelak. Dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Para akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan tauhid. Namun yang kita bahas adalah sesuatu yang bisa meruntuhkan atau mengurangi kesempurnaan tauhid kita, yaitu tentang perdukunan. Ya, kata para ulama, arraftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Faman lam ya'rif syarra yaqau fihi. Aku belajar tentang keburukan bukan supaya melakukannya, tapi aku belajar tentang keburukan supaya menjauhinya. Karena orang yang tidak paham tentang keburukan biasanya akan terjatuh kepadanya. Maka kita belajar perdukunan ya bukan supaya nanti datang ke dukun ya, namun supaya kita menjauhinya. Karena kalau kita tidak paham perdukunan, jangan-jangan kita sudah terjerumus ke sana tapi kita nggak sadar. Ya, judul kajian pada pagi hari ini adalah jika dukun bertindak. Jika dukun bertindak. Maka yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana hukum pergi ke dukun, ya, bagaimana menggunakan jasa dukun, minta bantuan dukun, dan juga bagaimana kalau dukun sudah bertindak, ya, bagaimana kalau ada dukun yang berusaha memberikan mudarat kepada kita, waliyadzubillah. Ya. Bagaimana cara menghindari makar atau menghindari keburukan dari para dukun. Insya Allah ini akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini ya, secara ringkas. Ya, para akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, silakan lihat di layar ya. Saya sudah siapkan catatan-catatan di sini. Pertama, siapa itu dukun? Dukun itu definisinya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dia katakan wal kahanatu iddi'a'u ilmil ghaib. Perdukunan adalah mengaku tahu ilmu gaib. Kal ikhbari bima sayaqa'u fil ardi, seperti mengaku atau mengabarkan tentang apa saja yang akan terjadi di muka bumi. Mal istinadi ila sababin, dan mereka mengaku mengetahui ilmu gaib dengan bersandarkan pada suatu sebab atau pertanda. Ya, jadi ini definisi dukun, yaitu orang-orang yang mengaku tahu ilmu gaib dengan pertanda-pertanda.
Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan wal arraf ismun lil kahini wal munjimi wal rammali wa nahwihim. Haraf atau peramal adalah istilah untuk menyebutkan dukun, ahli nujum, dan tukang ramal. Mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadat turuqi. Yang mereka bicara tentang perkara-perkara gaib ya, dengan jalannya masing-masing. Nah, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dukun dengan peramal itu sama. Arraf dengan kahin itu sama. Ya, maka dukun ya peramal, peramal ya dukun. Intinya adalah orang yang mengaku tahu ilmu gaib, seperti tahu masa depan, ya, tahu barang hilang, tahu nanti nasib orang bagaimana, jodohnya di mana, dan lain-lain. Ya. Tahu siapa yang melakukan pembunuhan, misalnya tanpa ada barang bukti. Ya, tahu siapa orang yang mencuri, ya, dan lain-lain. Intinya tahu, mengaku tahu ilmu gaib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, Innal arrafa ismun lil kahini wal munjimi wal ramal wa nawhim kalhaziri alladhi yadda'i ilm al-ghaibi aw yadda'i al-kashfa. Dukun atau arraf, peramal adalah istilah yang sama dengan dukun, munjim, ahli nujum, dan ramal, tukang ramal. Yang dia mengaku tahu ilmu gaib dan mengaku punya ilmu kasyaf. Nah, yadda'i al-kashfa, ya, mengaku punya ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf itu orang-orang yang mengaku punya ilmu kasyaf, mereka mengaku dibukakan ya mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata al-kashfu itu yang dibuka. Yang seolah-olah Allah membuka mata batin dia sehingga dia tahu ini, tahu itu, ya, tahu nasib, tahu jodoh, tahu barang hilang, tahu di mana pesawat yang tenggelam itu terletak, ya, di mana. Ya, jadi seolah-olah kasyaf, dibuka mata batinnya, kata mereka. Nah, pada hakikatnya ini dukun. Ya, pada hakikatnya ini dukun. Nah, ini definisi-definisi dukun. Intinya orang-orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Maka para akhwat sekalian, para ummat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada ustadz atau kiai atau orang yang diulamakan, tapi kok mereka mengaku tahu ilmu gaib. Mereka tahu bisa mengklaim bisa nerawang. Gitu. Oh, ini dompet kamu hilang ya. Coba tak terawang dulu. Oh, dompet kamu udah di sana. Nah, itu dukun. Walaupun ngakunya ustadz, nah, walaupun dibilang kiai, hakikatnya itu dukun. Ingat ya kaidah yang disebutkan para ulama, al-ibratu bil ma'ani wal haqa'iqi la bil lafzi wal mabani. Yang menjadi hakikat, yang menjadi patokan kita adalah makna sebenarnya dan hakikatnya. Bukan tampilan luarnya dan bukan lafadznya. Walaupun tampilan luarnya kayak ustadz ya, pakai peci, mungkin ada yang berjenggot juga, ya, ada yang pakai jubah. Kemudian disebutnya ustadz, lafadznya ustadz atau gus atau kiai. Tapi kalau dia mengaku tahu ilmu gaib, bisa nerawang, tahu nasib, tahu jodoh dan macam-macam, maka hakikatnya itu dukun, ya, dukun. Ya dia ustadz tapi ustadz dukun, ya, ustadz dukun. Dan para akhwat sekalian rahiman wa rahimakumullah, sebetulnya gampang membedakan mana ustadz, mana dukun. Cuman anehnya banyak orang awam nggak bisa bedakan. Ustadz, ustadz itu dalam bahasa Arab artinya guru. Ya, ustadz itu guru. Jadi ustadz itu kalau dia beneran ustadz, maka sehari-harinya dia sibuk ngajar. Ya, sibuk ngajarkan tauhid, ngajarkan fikih, ngajarkan tafsir, ngajarkan hadis, ngajarkan bahasa Arab, ngajarkan tajwid, tahsin. Itu ustaz. Kan ustaz itu guru. Ya, demikian juga kiai, ulama. Kesehariannya sibuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ya, bukan sibuk mengobati orang, ya, bukan sibuk nerawang,
bukan sibuk terima pasien, itu bukan ustaz. Ya. Ustaz itu sibuk ngajar. Maka sangat-sangat jelas sekali perbedaan antara ustaz dengan dukun. Cuman anehnya banyak yang nggak bisa bedakan. Kemudian, akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dukun itu juga pada hakikatnya sama dengan sahir atau penyihir. Ya, dukun itu di zaman kita ini hakikatnya mereka juga penyihir. Yang mana penyihir itu di dalam Al-Quran disebutkan penyihir itu kafir. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakin alladzina kafaru. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, ya, namun mereka lah yang kafir. Ya, mereka lah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Kenapa mereka kafir? Karena mereka mengajarkan sihir. Kata Allah, mengajarkan sihir kafir. Maka sahir itu kafir, keluar dari Islam. Nah, dukun itu penyihir. Maka dukun itu juga keluar dari Islam. Semua orang yang profesinya dukun, maka dia murtad, keluar dari Islam. Ya, waliyadzubillah. Nah, kalau kita lihat definisi sihir atau penyihir, kita lihat sini definisi Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan, "Sihru azaimu wa ruqa wa uqadun yu'athiru fil qurubi wal abdan." Sihir adalah mantra-mantra, jampi-jampi, dan buhul-buhul yang memberikan pengaruh pada hati dan badan. Fayumridu wa yaqtulu. Bisa bikin orang sakit, bisa bikin orang mati. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, dan bisa memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Bisa bikin cerai. Bisa bikin suami istri yang tadinya saling menyayangi tiba-tiba benci. Ya. Wa yakhudhu ahad az-zawjaini an sahibihi, atau juga bisa merekatkan, ya, pelet yang tadinya benci jadi sayang. Nah, ini definisi sihir. Sihir itu mantra, jampi-jampi, buhul-buhul, bisa bikin sakit, bisa bikin mati, bisa bikin cerai, atau bisa bikin sayang. Nah, ini kan yang terjadi pada dukun kan? Semua ini yang dilakukan dukun. Mantra-mantra, jampi-jampi, ya, memberikan jimat, buhul. Maka hakikatnya dukun itu juga penyihir. Ya, dukun juga penyihir. Di zaman Nabi dan para sahabat, penyihir itu dipenggal. Selain mereka kufur, keluar dari Islam, mereka wajib ditangkap oleh pemerintah dan dihukum penggal. Ya, kata Umar bin Khattab, haddus sahiri darbatun bisayfi. Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal dengan pedang. Saking bobroknya, saking parahnya kejahatan yang dilakukan oleh penyihir. Ya, maka kita sangat sayangkan ya, di negeri kita ini banyak dukun. Banyak sekali dukun. Ya, mungkin di masing-masing kampung tuh ada dukunnya. Allah musta'an. Padahal di zaman Nabi dukun itu dipenggal. Tapi di tempat kita malah merajalela, ya, dan dibiarkan oleh pemerintah, dibiarkan oleh masyarakat. Ya. Allah musta'an. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Ya, bahkan dukun sekarang masuk TV, ya, masuk acara entertainment, ya, masuk ke iklan juga, masuk, Allah musta'an. Ya. Jadi saking dimuliakan dukun ini di negeri kita, ya. Allah musta'an. Padahal harusnya dipenggal. Yang mau menggal ya pemerintah, ya, bukan ustadz, ya, bukan ketua yayasan, bukan amir masjid, pemerintah seharusnya. Ya, jadi dukun itu juga penyihir. Dan semua hukum-hukum terkait dengan sihir dan penyihir itu berlaku juga untuk para dukun. Kemudian, dukun itu mereka pendusta. Ya, dukun itu semuanya pendusta, maka jangan percaya. Sehebat apapun penampilan yang mereka tampilkan, ya, sehebat apapun misalnya atraksi-atraksi atau keajaiban-keajaiban yang mereka tampilkan,
Maka yakinilah itu semua dusta. Karena dukun itu pendusta, kata Nabi. Yang mengatakan Nabi. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Fatakurruha fi udhunil kahin." Setan-setan membisikkan kabar-kabar langit kepada telinga para dukun. Kama tuqarrul qarurah, sebagaimana angin yang ditiupkan ke botol-botol. Fayaziduna ma'aha mi'ata kadzibah. Kemudian setan-setan itu pun menambahkan 100 kedustaan ke telinga para dukun. Dan itulah yang disampaikan kepada manusia. Kedustaan yang dibisikkan oleh syaitan. 100 kedustaan, banyak sekali. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dan ini yang membuat manusia tertipu, ya. Jadi kata Nabi, memang setan itu menyampaikan kabar langit kepada dukun. Artinya memang terkadang kabar yang disampaikan dukun itu ada yang benar. Karena setan mencuri kabar langit. Sehingga disampaikan ke dukun, dukun tahu. Tapi dari kabar yang benar ini, ya yang bohong 100. Jadi kalau ibu-ibu sudah pernah belajar matematika, ya coba. Kalau apa namanya, kabar yang benar tuh 1, kabar yang dusta 100. Berarti ada total 101. Ya, 101. Ini kalau pakai teori probabilitas, ya, berarti probability benarnya dukun itu kurang dari 1%, ya, kurang dari 1%. Jadi 1/101 itu probabilitas benarnya kabar dukun. Kurang dari 1%. Jadi 0, sekian persen benarnya. Kalau ada orang yang dia probabilitas benarnya 0, sekian persen, kira-kira kita percaya nggak sama dia? Ya nggak percaya lah. Coba kalau ada orang yang probabilitas bohongnya, probabilitas benarnya itu 50% aja. Kalau ada tetangga kita, dia itu kalau menyampaikan 2 kabar, salah satunya pasti dusta, pasti bohong. Ya, dia 4 kali ngomong, pasti yang 2 itu bohong. Nah, kira-kira kita percaya nggak sama dia? Ya nggak percaya lah. Itu aja kalau probabilitasnya 50%. Ya. Probabilitas benarnya 50%. Apalagi ini cuma 0, sekian persen. Maka secara logika, secara akal sehat, harusnya orang nggak percaya sama dukun. Karena kemungkinan benarnya kecil sekali. Jadi dari 101 kabar yang dikabarkan oleh dukun, yang benar cuma 1. Yang 100 bohong. Tapi gara-gara yang 1 ini orang diingat-ingat terus. Wah, saya dulu pernah ke dukun fulan. Dia ngeramal gini-gini, benar gitu. Malah itu 1 yang benar, yang lainnya yang 100 bohong. Allah musta'an, ya. Jadi itulah keadaan para dukun. Dan andaikan betul, andaikan dukun menyampaikan kepada kita kabar, dan betul, tetap aja nggak boleh percaya sama dukun, tetap nggak boleh datang ke dukun, andaikan betul. Ya. Jadi dukun itu pendusta. Ya, dukun itu pendusta. Ya, kemudian kita akan bahas satu persatu amalan-amalan yang dilakukan oleh para dukun. Yang mana amalan-amalan dari para dukun ini tidak lepas dari kesyirikan, tidak lepas dari sarana kepada kesyirikan, syirik akbar atau syirik asghar, tidak lepas dari kebid'ahan, tidak lepas dari maksiat. Atau kita tambah lagi di awal, amalan para dukun tidak lepas dari kekufuran, syirik akbar, syirik asghar, kebid'ahan, maksiat. 5. Amalan para dukun tidak lepas dari 5 ini. Imma kekufuran, imma syirik akbar, imma syirik asghar, imma bid'ah, imma maksiat. Nah, yang pertama, amalan para dukun biasanya pelet. Ya, pelet biasanya dibilangnya pengasihan, ya, atau ya semisal itulah, ya. Intinya untuk membuat orang yang benci jadi cinta, ya, orang yang tidak cinta jadi cinta.
Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan pelet, tiwalah, pelet adalah kesyirikan. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tiwalah artinya adalah syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha wa zawja ila mar'atihi. Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat oleh dukun dan diklaim dapat membuat wanita cinta kepada suaminya atau suami cinta kepada istrinya. Jadi tiwalah itu pelet, bisa bikin istri cinta kepada suami, suami cinta kepada istri. Dan di zaman dahulu orang datang ke dukun untuk minta pelet, untuk melet suaminya, ya, untuk melet suaminya atau istrinya. Kalau lagi cekcok, ya, kalau lagi marah, kalau lagi ilfil, kemudian dipelet suaminya atau istrinya. Di zaman sekarang, Allah musta'an, ya, tidak hanya pelet suami atau istri, tapi juga pelet yang bukan mahram, yang tidak halal, ya, untuk dipacari, ya, atau untuk dinikahi. Lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi. Orang zaman dahulu ke dukun, yang mana nih pelet ini adalah kesyirikan, tapi mereka pelet itu pelet suami, pelet istri. Ya. Di zaman sekarang tidak hanya itu, ya, bahkan lebih parah lagi. Jadi pelet itu syirik. Yang mengatakan syirik Rasulullah SAW. Kemudian amalan dukun yang kedua yaitu jimat. Ya, biasanya untuk penglaris usaha atau untuk naik jabatan atau untuk perlindungan, ya, atau untuk katanya untuk keberuntungan atau yang lainnya. Maka kalau diketahui jimat juga kesyirikan. Yang mengatakan jimat kesyirikan adalah Rasulullah juga. Dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat, siapa yang memakai jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahih. Nah, pakai jimat, ya, pakai jimat dan juga pakai pelet. Ya, ini saya tambahkan di sini, ya. Pakai jimat dan pelet ini bisa termasuk syirik akbar. Bisa termasuk syirik asghar. Syirik akbar itu mengeluarkan dari Islam. Syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, pakai jimat dan pelet, hampir ngomong jelet dan ilit. Jimat dan pelet itu akan menjadi syirik akbar kalau diyakini jimat dan pelet itulah yang memberikan manfaat atau menjauhkan mudarat. Ya. Jika diyakini jimat dan pelet itu yang memberi manfaat atau menjauhkan mudarat. Jadi kalau orang pakai jimat, misalnya jimatnya gelang, dia meyakini kalau saya pakai gelang ini, maka saya akan terhindar dari musibah. Saya akan untung, jualan saya akan laris, saya akan naik jabatan. Ini gara-gara jimat ini. Nah, ini syirik akbar, keluar dari Islam. Karena dia menisbatkan masalah dan mudarat kepada selain Allah. Padahal Allah Ta'ala katakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Setiap nikmat yang kamu dapatkan itu dari Allah semata. Ya, bukan dari jimat, bukan dari yang lain.
Allah Allah Ta'ala juga katakan wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau kamu terkena bahaya, terkena mudarat, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya, menghilangkannya kecuali Allah. Maka maslahat, manfaat ataupun mudarat itu Allah yang kuasai, ya bukan jimat, bukan pelet. Kalau pakai pelet, kemudian ternyata setelah dipakai kok suaminya tambah sayang misalnya. Kalau dia meyakini suami tambah sayang gara-gara pelet ini, maka ini syirik akbar. Nah, pakai jimat atau pelet ini bisa syirik asghar kalau pelakunya masih meyakini manfaat dan mudarat itu atas kuasa Allah. Kalau pelakunya masih meyakini manfaat dan mudarat itu atas kuasa Allah, tapi dia pakai pelet, tapi dia pakai jimat, maka itu tetap syirik. Tapi syiriknya syirik asghar, tidak mengeluarkan dari Islam. Kok bisa, Ustaz? Kan masih meyakini Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang syirik kan Rasulullah. Ya, tadi ya, hadisnya sudah kita sebutkan. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Tiwalah syirkun, kata Nabi, syirik. Demikian juga jimat. Man Allah kata mimatan, faqad asyrak. Siapa yang pakai jimat? Syirik. Yang bilang syirik Nabi. Tapi kalau dia masih meyakini Allah yang menguasai manfaat atau mudarat, maka dia tidak sampai syirik akbar. Tapi syirik juga. Tapi syirik asghar. Syirik kecil. Tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi mau dia meyakini atau tidak tentang kuasa Allah, tetap syirik. Kalau pakai jimat atau pakai pelet. Kemudian amalan dukun yang lain adalah dia mengklaim bisa menahan dan mendatangkan hujan. Nah, ini amalan dukun. Jadi yang bisa mengklaim bisa menahan atau mendatangkan atau memindahkan hujan, maka ketahuilah itu dukun. Ya, ketahuilah itu dukun. Kenapa? Karena ini hanya kuasa Allah semata. Ya, mendatangkan hujan, menahan hujan, memindahkan hujan hanya kuasa Allah semata. Siapa yang mengklaim bisa melakukan hal yang sama dengan Allah, maka dia syirik, telah melakukan kesyirikan. Ingat ya definisi syirik? Syirik itu mengklaim ada selain Allah yang punya kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengklaim ada selain Allah yang punya hal-hal yang khusus bagi Allah. Hal-hal yang khusus bagi Allah diantaranya kuasa terhadap alam semesta. Salah satunya kuasa terhadap hujan. Ini khusus bagi Allah. Nah, kalau ada yang mengklaim ada selain Allah yang bisa melakukannya, maka ini syirik jelas. Itu syirik jelas. Bahkan, ya kata Allah, kalau ada yang mengklaim hujan itu karena benda langit. Ya, ini hujan karena bintang ini, karena bintang puluh ada bintang misalnya konstelasi bintang apa gitu ya. Saya lupa ya nama-nama konstelasi bintang. Karena ada konstelasi bintang ini maka hujan. Kata Allah Subhanahu wa taala ini kekufuran. Perhatikan dalam hadis ini Allah Ta'ala mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi. Pagi hari ini ada hamba-hambaku yang beriman dan ada hambaku yang kafir. Adapun hambaku yang mengatakan tadi malam hujan turun atas karunia Allah dan rahmatnya. Maka dia ini mu'minun bi, dia ini beriman kepadaku, pada Allah. Kafirun bil kaukab. Dia kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Adapun yang mengatakan tadi malam hujan karena ada tanda ini tanda itu. Ya di langit, oh ada bintang ini, ada bintang itu. Maka fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Orang seperti ini kafirun bi kata Allah. Kufur padaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maka kalau menyandarkan hujan kepada benda langit saja, itu kufur, apalagi menyandarkan hujan kepada diri sendiri.
Oh, ini hujan karena saya datangkan gitu. Ataupun ini nggak jadi hujan karena saya tahan. Nah, makanya lebih jelas lagi kesyirikannya. Kemudian, amalan dukun yang lainnya adalah kerjasama dengan jin. Ya, kerjasama dengan jin. Kita yakini ada makhluk namanya jin. Allah Ta'ala katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepada. Maka memang ada makhluk namanya jin. Dan jin itu adalah makhluk yang juga mukallaf, diberikan beban syariat. Ya, dia juga disuruh sholat, ya, disuruh puasa, disuruh bertauhid, ya, disuruh meninggalkan maksiat, menjalankan ketaatan, disuruh beribadah. Dia juga nikah, dia juga beranak, ya, dia juga cari nafkah, dia juga berbakti sama orang tua, dia juga berbuat baik sama tetangga, ya, dia bantu sesama jin dan lain-lain sama seperti manusia, ya. Bisa dapat pahala, bisa dapat dosa, bisa masuk surga, bisa dapat neraka, bisa dapat nikmat, bisa dapat azab. Itu jin. Ya, sama seperti kita mukallaf. Nah, sikap kita kepada jin harusnya nafsi, masing-masing aja udah. Jin biar urusannya dengan sesama jin, kita urusannya dengan sesama kita manusia. Ya, karena mereka juga tadi punya aktivitas masing-masing ya. Dia juga nuntut ilmu, berdakwah kepada sesama jin, cari nafkah, nikah, ya, ada yang jomblo juga, ya kan? Dan nikah-nikah gitu ya. Dia berbakti sama orang tua, dia sholat, sudah sibuk dia gitu. Nggak perlu ngurusin manusia, ya, apalagi ganggu manusia. Dan tidak diperbolehkan untuk minta bantuan kepada jin. Ya, karena nafsi-nafsi urusan masing-masing. Kita masing-masing dengan sesama kita, jin masing-masing dengan sesama jin. Nggak perlu minta bantuan kepada jin. Allah Ta'ala katakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia minta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin. Kata Allah, fazaduhum rahaqa. Maka mereka bertambah dosa dan kedurhakaannya. Allah cela orang yang minta bantuan kepada jin. Allah katakan mereka itu tambah dosanya, tambah kedurhakaannya. Surat Al-Jin ayat ke-6. Maka nggak boleh minta bantuan kepada jin. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para dukun. Ya. Yang dilakukan oleh para dukun. Itu mereka minta bantuan kepada jin. Maka nggak usah aneh ya kalau misalnya ada dukun bisa bikin yang ajaib-ajaib. Ya. Ya, maka itu biasanya bantuan jin. Ya. Bisa keluarkan asap lah, atau bisa uh, mengeluarkan suara-suara aneh-aneh ya dari benda mati atau macam-macam. Itu bantuan jin, nggak usah aneh. Ya. Kita yakin ada makhluk namanya jin. Dan yang dilakukan oleh dukun ketika minta bantuan jin itu perkara haram, bahkan dilarang dalam agama. Dan minta bantuan jin itu hukumnya haram, baik jinnya jin muslim, apalagi jinnya jin kafir. Baik jinnya jin soleh, apalagi jinnya jin fajir, ahli maksiat. Ya, nggak boleh, walaupun yang dimintai bantuan adalah jin soleh, ya, walaupun jin yang baik, nggak boleh, masing-masing aja. Kata Allah tadi, Allah tidak membedakan ya. Ini surat Al-Jin tadi, rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni. Allah tidak katakan minal jinnil fajiri, tidak. Minta bantuannya kepada jin fajir, kemudian baru bertambah durhaka, tidak. Tapi secara umum, ya, semua jin nggak boleh. Walaupun jinnya jin soleh. Dan tadi perlu diingat-ingat bahwasanya jin itu juga mukallaf, terkena beban syariat. Ya. Mereka disuruh melakukan ketaatan, disuruh untuk meninggalkan maksiat. Maka kalau ada jin ganggu manusia, ya, dan ini sering ya, jadi kalau para akhwat sekalian
para ummahat itu lihat penampakan-penampakan yang sering disebut sebagai hantu gitu ya, maka itu bukan orang sudah mati hidup lagi. Dalam Islam nggak ada orang mati hidup lagi. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, kata Nabi. Kalau manusia mati, udah terputus amalannya, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma dia diadab, cuma dia dapat nikmat di kubur. Nggak bisa dia gentayangan. Ya. Orang sudah mati nggak gentayangan. Orang sudah mati di alam kubur, imma dapat nikmat, imma dapat adab. Nggak bisa minta time off. Malaikat, saya minta time off dulu, saya mau gentayangan. Nggak bisa. Nah, kalau ada penampakan-penampakan, maka itulah jin. Ada jin yang menampakkan diri dalam bentuk simbah kita, atau mungkin orang tua kita yang sudah meninggal, atau anak kita yang meninggal, atau teman kita yang sudah meninggal. Mereka nyaru, ya mereka itu menampakkan diri dalam bentuk lain, dalam bentuk orang yang sudah meninggal. Padahal itu jin, bukan orang yang sudah meninggal. Ya mungkin mereka tahu cara ngomongnya gimana, suaranya gimana, bentuknya gimana, sehingga kita mengira, oh itu orang sudah mati hidup lagi. Padahal enggak. Nah, kalau ada jin yang seperti itu, ganggu orang, nakut-nakuti orang, maka jinnya dosa. Jinnya dosa. Ya. Sebagaimana kita ganggu orang lain, dosa enggak? Dosa. Maka sama jin juga, kalau jin suka ganggu manusia, nakut-nakuti manusia, ya dosa dia. Dan dia akan mendapatkan akibatnya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, ada dua dosa yang yu'ajjilullahu uqubatahu fid dunya. Ya Allah segerakan hukumannya di dunia. Nanti di akhirat dapat dosa, dapat adab, di dunia juga dapat adab. Yaitu pertama al-baghyu, kezaliman. Dan yang kedua adalah al-uququ, durhaka sama orang tua. Maka jin kalau dia zalim, kalau dia ganggu manusia zalim, maka Allah akan segerakan adabnya di dunia. Selain nanti di akhirat juga dapat adab. Ya sudah, maka kita nggak perlu takut berlebihan. Karena kita yakin jin yang ganggu kita, dia dosa. Jadi dia akan mendapatkan adabnya segera di dunia. Allah musta'an. Kemudian, di antara amalan dukun yang lain adalah melawan sihir dengan sihir. Misalnya, melawan santet dengan santet juga. Ya. Menyembuhkan santet dengan santet juga. Ya, banyak ya. Jadi kalau orang kena santet, biasanya datang ke dukun. Ya nanti ya yang dilakukan adalah menyembuhkan santet dengan santet. Menyembuhkan sihir dengan sihir. Ya ini nggak boleh seperti itu. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nusrah. Nusrah itu melawan sihir dengan sihir. Melawan santet dengan santet. Ya. Maka kata Jabir, su'ila Rasulullah SAW an nusrah. Rasulullah pernah ditanya tentang nusrah, melawan sihir dengan sihir. Faqala huwa min amali syaitan. Kata Nabi, itu amalan setan. Ya, melawan sihir dengan sihir itu amalan setan. Hadis riwayat Abu Dawud dihasankan oleh Ibnu Hajar. Ya, maka kalau ada orang kena santet, jangan diperbaiki, jangan disembuhkan dengan santet juga, dengan sihir jangan. Ya. Jadi jangan punya prinsip yang penting sembuh, jangan. Jangan yang penting sembuh. Ya. Serahkan kepada Allah, bukan yang penting sembuh. Ya, Allah yang sembuhkan. Namun ambil sebab yang syar'i, ambil sebab yang boleh. Jangan yang penting sembuh apapun caranya. Jangan menghalalkan segala cara. Kalau ada orang kena santet, maka berdoa kepada Allah. Semoga Allah menolong, semoga Allah berikan kesembuhan. Kemudian diruqyah. Ya, kemudian kalau dia demam, kalau dia batuk pilek, ya bawa ke dokter gitu ya. Ya jangan datang ke dukun. Dan yakin bahwasanya kalau kita menggunakan perdukunan atau sihir atau semisalnya, tidak akan menyembuhkan, tapi sebaliknya akan bertambah parah. Nabi SAW pernah ketemu dengan sahabat yang pakai jimat gelang. Ya. Ketika ditanya, apa ini? Ini jimat buat apa? Ya Rasulullah, ini untuk menghindarkan saya dari ain dan supaya saya menjadi kuat. Supaya saya kuat, Rasulullah. Supaya saya itu nggak lemes. Maka kata Rasulullah SAW, innama hadza la yaziduka illa wahna.
Kamu pakai jimat ini tidak akan bertambah darimu kecuali bertambah lemah. Nggak akan tambah kuat kamu, tambah lemah. Ya, mungkin dia ketika pakai jimat merasa pede. Oh, saya pakai jimat. Jadi coba jimatnya diambil, jimatnya diputus gitu ya. Udah dia lemah tuh. Lemah merasa nggak bisa apa-apa, lemah. Jadi yakin bahwasanya pergi ke dukun, pakai sihir itu tidak akan menjadi solusi. Ya, mungkin solusi sementara iya, kelihatan sembuh sementara, tapi lama-lama akan bertambah parah. Bahkan parahnya lebih luar biasa parahnya. Ya, dan jin itu ya ingat kata orang barat itu ada pepatah no free lunch. Ya, no free lunch, nggak ada makan siang gratis. Nggak ada yang gratis. Demikian juga jin, jin bantu orang nggak ada yang gratis. Biasanya dia minta imbalan. Nah, kalau imbalannya jin apa? Apakah rupiah? Ya rupiah nggak laku di dunia jin ya. Apalagi rupiah itu lemah. Mungkin kalau dolar mau. Ya uang nggak berlaku di dunia jin. Imbalan jin apa? Tumbal. Ya. Imbalan jin apa? Kita melakukan apa yang dia inginkan. Disuruh melakukan topo broto ya, bertapa di mana? Kita manut. Ya. Disuruh jungkir balik, ya disuruh nyanyi-nyanyi nggak jelas, kita manut supaya dia senang. Itu imbalan jin. Jadi jangan merasa senang ya ketika berobat ke dukun. Pasti nanti ada akibat buruknya. Ya. Walaupun kelihatan sembuh cuma sementara aja. Nanti lebih parah lagi dan akan terjadi kemalangan yang luar biasa setelah itu. Waliyahulillah. Jadi double ya, sudah syirik, dosa, bahkan bisa kafir, udah gitu jinnya minta imbalan. Ya Allah musta'an. Kemudian juga kata para ulama seperti Al Hasan Al Basri rahimahullah taala beliau mengatakan la yahillu sihru illa sahir. La yuhillu sihra illa sahir. Biasanya orang yang menangkal sihir dengan sihir, yang menangkal santet dengan santet, maka dia juga penyihir. Nah, tetap nggak boleh. Kemudian di antara amalan jin yang lain adalah mengaku bisa meramal masa depan. Padahal Allah Ta'ala katakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib di bumi maupun di langit kecuali Allah semata. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka enggak akan mengetahui di mana mereka akan dibangkitkan. Maka enggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Kalau ada orang yang mengaku tahu perkara gaib, maka dia menandingi Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kesyirikan. Maka nggak boleh datang ke dukun sama sekali. Karena semua amalan-amalannya tidak lepas dari syirik, tidak lepas dari kufur, tidak lepas dari bid'ah, dan juga tidak lepas dari maksiat. Nah, namun datang ke dukun ini perlu dirinci. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kufur. Perhatikan, faqad kafara kata Nabi. Dia telah kufur. Yang mengatakan Nabi, bukan saya ya. Ustaz kok keras banget Ustaz, kufur-kufur segala. Rasulullah yang mengatakan, bukan saya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia telah kufur terhadap ajaran yang dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang ke dukun kufur. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, yang beliau merinci di sini saya sebutkan secara ringkas. Ada 3 rincian orang datang ke dukun. Ya, ada 3 rincian. Yang pertama, kalau datang ke dukun, kemudian membenarkan perkataannya. Datang ke dukun, minta tolong, kemudian semua perkataan dukun diiyakan, dibenarkan, dan dipatuhi. Nah, maka orang ini kufur, orangnya kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana hadis tadi. Dukunnya kafir. Dukun sudah kita bahas tadi ya. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala,
yu'allimuna an-nasa sihra. Ya, dukun itu kafir karena mengajarkan sihir pada orang. Maka dukun itu kafir. Ya kan di zaman Nabi dipenggal. Nah, orang yang datang kepada dukun, kalau dia membenarkan perkataan dukun juga kafir. Jadi dukunnya kafir, orang yang datang juga kafir. Yang kedua, kalau ada orang datang ke dukun, tapi dia tidak membenarkan. Jadi apa yang dikatakan dukun dia nggak percaya. Dan apa yang disuruh dukun dia nggak lakukan. Ya, maka orang seperti ini tidak sampai kafir. Namun dia melakukan syirik asghar dan juga melakukan dosa besar dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Siapa yang datang ke dukun, lalu dia membenarkan perkataannya, ya, lalu dia bertanya tentang sesuatu. Ini terjemahannya salah. Kemudian dia nggak percaya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Dia nanya, tapi ini nggak percaya. Tapi dia datang ke dukun, maka sholatnya tidak diterima 40 hari dan dia melakukan dosa besar dan dia melakukan syirik asghar. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka nggak boleh juga walaupun nggak percaya, walaupun iseng-iseng ya. Termasuk di sini membaca zodiak, ya, iseng-iseng atau nonton acara dukun iseng-iseng. Ini melakukan dosa besar dan syirik asghar dan sholatnya tidak diterima 40 hari. Dan sholat tidak diterima 40 hari bukan berarti nggak perlu sholat ya, tetap sholat, cuma nggak ada pahalanya. Kalau dia meninggalkan sholat malah tambah lagi dosanya ya, dosa meninggalkan sholat. Jadi dia tetap sholat, dia tetap wajib sholat, cuma dia nggak ada pahalanya selama 40 hari sholatnya. Nah yang ketiga, kalau datang ke dukun untuk mengingkari dukun, maka ini boleh dan ini dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, Nabi dan para sahabat kalau ada dukun ditangkap, didatangi ditangkap. Maka datang ke dukun untuk nangkep, untuk ngingkari, untuk membantah, untuk mengungkap kebobrokannya hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ya, bahkan kalau di Saudi Arabia itu ada Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ya, semacam polisi syariah. Ya. Salah satu kerjanya adalah nangkepi dukun. Ya, salah satu kerjaan adalah nangkepi dukun. Bahkan banyak orang-orang Indonesia, para TKW, TKI itu ya yang ditangkap karena mereka melakukan perdukunan. Bahkan tidak tidak sedikit yang sampai dihukum mati. Ya, waliyadzubillah. Nah, maka ini rincian hukum datang ke dukun. Jangan, nggak boleh datang ke dukun kecuali kalau ingin mengingkari, kalau ingin membantah atau mengungkap keboborannya. Kalau iseng nggak boleh, apalagi benar-benar ingin minta bantuan, lebih tidak diperbolehkan. Ini bisa bikin kufur keluar dari Islam. Kemudian, bagaimana caranya supaya kita jauh dari gangguan jin dan dukun? Ya, supaya kita tidak jadi korban santet, tidak jadi korban pelet, ya, tidak di tidak dihantui oleh jin yang disuruh oleh dukun atau semisalnya. Tidak diambil uangnya oleh tuyul, ya. Tuyul itu jin, ya. Mungkin kalau ada orang uangnya hilang tiba-tiba secara secara aneh, ya mungkin itu mungkin aja diambil oleh jin, ya. Jinnya dimintai bantuan oleh dukun, artinya jinnya kerjasama dengan dukun. Itu hal yang mungkin terjadi. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita terhindar? Yang pertama, pertebal tawakal. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu Allah yang tentukan. Kalau dukun mau nyantet kita, tapi Allah tidak izinkan, nggak akan bisa santet kita. Maka terjadi atau tidaknya keburukan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya Allah yang bisa menguasainya, Allah yang menentukan. Kita tawakal, kita gantungkan hati kepada Allah. Pokoknya ketika kita keluar rumah, kita dianjurkan untuk berdoa.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku akan keluar. Ya, aku tawakal kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. Maka kita keluar rumah, ya Allah, apakah saya akan selamat? Bisa balik ke rumah lagi ataukah tidak? Itu tergantung padamu, ya Allah. Aku minta perlindunganmu. Seperti itu. Ya, kita gantungkan hati kepada Allah. Ketika kita gantungkan hati kepada Allah, Allah akan kasih perlindungan. Dalilnya surat An-Nahl ayat 99. Allah Ta'ala katakan, Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak punya kuasa terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Nah, jadi kalau kita tawakal, benar-benar menggantungkan hati kepada Allah, bahwasanya kita yakin mau saya terkena mudarat atau tidak itu karena Allah. Allah yang tentukan, Allah yang jadikan. Bukan karena si dukun, bukan karena santet, bukan. Kalaupun saya sakit, karena Allah. Kalaupun saya terkena bahaya, karena Allah. Bukan karena dukun, bukan karena santet. Saya hanya berharap kepada Allah. Saya hanya minta perlindungan kepada Allah. Nah, kalau hati kita demikian, Allah akan kasih perlindungan. Jadi salahu sultan. Setan nggak bisa melakukan apa-apa terhadap kita. Makanya kalau kita lihat sirahnya para nabi, para sahabat, para ulama, mereka itu sedemikian beraninya kepada para dukun. Setan saja tidak berani melewati jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Ini Umar belum ngapa-ngapain, belum. Ya. Umar lewat aja, setan nggak berani. Karena begitu tawakalnya Umar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menghadapi tukang sihir, menghadapi dukun, ya, maka Syekhul Islam katakan, ayo, kalau kamu berani, santet saya sekarang, sihir saya sekarang. Ayo kalau bisa sekarang. Gak usah nanti sekarang, ayo. Nggak bisa, tukang sihir nggak bisa nyantet. Ya. Nggak bisa nyantet. Jadi begitu tawakalnya Ibnu Taimiyah sehingga dukun nggak bisa ngapa-ngapain. Maka ini kunci yang paling utama, yaitu pertebal tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat hadis, ini ada hadis sangat luar biasa ya. Hadis dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah kalau semua manusia, semua umat, artinya semua manusia dan jin di seluruh dunia, semuanya kerjasama untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali kalau Allah izinkan. Wa in ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan kalau semua manusia dan jin satu dunia semuanya kerjasama untuk membunuhmu, untuk menyantetmu, untuk membahayakanmu, maka tidak akan bisa mereka melakukannya kecuali kalau Allah izinkan. Maka itu yang harus kita pasang dalam hati kita. Ya, ini semua tergantung Allah. Saya nggak peduli dengan jin, dengan dukun, ya si tukang sihir nggak peduli. Yang tentukan tuh Allah. Saya nggak takut dengan jin, nggak takut dengan tukang sihir, nggak takut dengan dukun. Mereka nggak bisa ngapain. Yang bisa melakukan apa-apa kepadaku hanya Allah. Ini kita pasang dalam hati kita. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi dan kata beliau hadisnya hasan sahih. Kemudian yang kedua, supaya kita jauh dari gangguan santet, dukun dan semisalnya, perbanyak zikir. Ya, terutama zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zikir masuk WC, zikir keluar WC, zikir mau makan selesai makan, zikir mau tidur bangun tidur, zikir ketika hujan, ketika selesai hujan, zikir pagi, zikir sore, ya. Kemudian apa lagi? Zikir naik kendaraan, itu semua dibaca. Dan zikir itu disebutkan dalam hadis ini, fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharajal aduwwu fi atharihi sira'an. Permisalannya seperti orang yang dikejar oleh musuh dengan cepat. Hatta idza ata
ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Sampai akhirnya ketika orang dikejar ini tiba di sebuah benteng yang kuat. Maka benteng ini melindungi dia dari kejaran musuhnya. Fakadzalikal 'abdu la yuhrazu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillah. Maka demikianlah para hamba. Dia tidak akan bisa membentengi dirinya dari setan kecuali dengan zikir. Maka kata Rasulullah, zikir itu bagaikan benteng. Nah, kalau kita berbanyak zikir, maka setan, jin, dukun, setan nggak bisa ngapa-ngapain. Sebagaimana orang yang berlindung pada sebuah benteng yang kuat, hisnun hasin, benteng yang kuat, nggak bisa ngapa-ngapain. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Ya. Dan banyak cerita dari para ulama, ya, seperti ada namanya Syekh Adil As-Subai'i, ya, yang beliau pernah menjadi ketua Ya'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Tadi sudah saya katakan, ya, Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar salah satu tugasnya adalah nangkep dukun, nangkep tukang sihir. Suatu hari Syekh Adil ini ingin datang ke rumah tukang sihir dukun untuk ditangkap. Kemudian ya beliau bawa polisi yang lain naik mobil sampai ke rumah dukun itu, kemudian langsung disergap, kemudian langsung ditangkap. Kemudian kata tukang sihirnya, kata dukunnya, ya Syekh, saya heran, kenapa kok Anda bisa nangkap saya tanpa saya ketahui? Nah, biasanya kalau ada orang datang sini, saya bisa terawang, ada orang mau datang, kemudian nanti saya bisa kabur atau saya bisa menjaga diri. Tapi kok Anda kok nangkap saya nggak tahu. Gitu. Atau disergap, ditangkap. Kata Syekh Adil, oh mungkin ketika saya keluar untuk nangkap kamu ini, saya baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu yang saya lakukan. Saya nggak lakukan apa-apa. Cuma itu aja. Karena zikir Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka dukun nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa merawang, nggak bisa apa, nyantet, nggak bisa. Ini pengaruh zikir. Ya. Demikian juga cerita dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ulama Mesir. Ya, beliau katakan, beliau pernah berhadapan dengan dukun, ya, atau merukyah seseorang yang kesurupan jin. Kemudian ketika dirukyah, jinnya ngancam, ya Syekh, kalau kamu nggak berhenti merukyah saya akan nyurupi kamu, saya akan pindah ke badan kamu. Ya, nanti kamu akan sengsara kalau saya pindah ke badan kamu. Kata Syekh Wahid, ya silakan, ayo, silakan pindah ke badan saya. Ya, monggo silakan. Maka kata jinnya setelah beberapa lama, jinnya mengatakan, Wallahi, hari ini tidak ada jin yang bisa masuk ke badan kamu, wahai Syekh. Ya. Nggak ada yang bisa nyurupi kamu, karena sepertinya kamu hari ini sudah baca, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang mana ini bagian dari zikir pagi. Ya, dibaca 100 kali. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Nggak bisa disurupi, kata jin. Wah, saya nggak bisa nyurupi kamu, Syekh. Ini diantara contoh-contoh betapa zikir itu sangat berpengaruh untuk menghindarkan diri kita dari gangguan jin, gangguan santet, gangguan dukun. Maka perbanyak zikir. Ya, selain zikir-zikir yang tadi, yang rutin, juga zikir-zikir yang mutlak. Ya, sambil kita beraktivitas, sambil kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, atau astagfirullah, atau la ilaha illallah, atau la haula wala quwata illa billah, atau salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, atau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau zikir-zikir yang lain, ya, sambil aktivitas, sambil naik kendaraan, sambil rebahan, ya, kita perbanyak zikir. Maka dengan izin Allah, kita akan jauh dari gangguan dukun, santet, jin, atau semisalnya. Kemudian, cara supaya kita jauh dari gangguan jin, santet, dukun, sihir, atau semisalnya,
hilangkan semua bentuk kesyirikan dari rumah. Ya, karena jin, dukun, ya, sihir itu sangat senang dengan kesyirikan. Di sini dalam hadis Nabi mengatakan wa annahum atathum syayatinu fajtalathum an dinihim. Datang kepada mereka setan-setan yang berusaha untuk mengeluarkan mereka dari agama mereka, berusaha untuk bikin kufur. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahu. Dan setan berusaha untuk menggoda manusia mengharamkan apa yang halal. Wa amarathum ayyushriku bi ma lam unzil bihi sultan. Dan setan memerintahkan manusia untuk melakukan kesyirikan terhadapku yang tidak pernah aku turunkan sultan dalil kepadanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Allah di sini, ini hadis qudsi ya. Setan berusaha untuk ngajak murtad. Setan berusaha untuk ngajak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan setan itu ngajak untuk berbuat syirik. Setan ngajak berbuat syirik. Maka kesyirikan itu senang. Ya, disenangi oleh syaitan. Kalau ada di rumah ada kesyirikan, ya setan betah di sana. Ya, maka di rumah jauhkan, bersihkan dari kesyirikan. Jangan ada keris keramat, ya, jangan ada jimat, ya, jangan ada patung yang dianggap keramat, jangan ada apalah pokoknya buhul-buhul atau yang lainnya, raja-raja hilangkan semua. Selama masih ada itu di rumah, maka tidak aman dari gangguan santet, dukun, ya, jin, setan dan semisalnya. Waliyadzubillah. Kemudian juga hilangkan semua bentuk maksiat dari rumah, karena setan tadi suka dengan maksiat. Ya, setan mengajak untuk harramat alaihim ma ahlaltu lahum, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini maksiat. Setan suka dengan maksiat. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya tidaklah suatu kaum itu meninggalkan sholat kecuali pasti kaum tersebut akan dikuasai oleh syaitan. Gara-gara nggak sholat maksiat. Ya. Gara-gara nggak sholat dikuasai oleh setan. Maka kalau suatu rumah penghuninya jarang sholat, meninggalkan sholat, maka nggak heran kalau banyak penampakan, ya, banyak gangguan-gangguan jin, ya, atau penghuninya kena santet, kena sihir, itu nggak heran, karena orangnya pada nggak sholat. Jadi hilangkan semua bentuk maksiat dari rumah. Apakah itu majalah porno, ya, atau alat-alat judi, ya, atau alat musik, atau ya pokoknya semua bentuk maksiat hilangkannya. Khamar juga, semua bentuk maksiat pokoknya hilangkan. Kemudian hilangkan semua gambar-gambar makhluk bernyawa dan patung-patung makhluk bernyawa. Ya, karena ini tidak ada dalil khusus, ya, namun ini pengalaman dari para ulama. Bahwasanya para ulama mendapati setan-setan dan juga jin itu senang dengan gambar makhluk bernyawa dan juga patung-patung. Karena memang gambar makhluk bernyawa nggak boleh disimpan di dalam rumah. Ya, Nabi mengatakan, la tadkhulu malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar makhluk bernyawa. Kalau malaikat nggak mau masuk, yang masuk apa? Yang masuk jin, setan, sihir, santet, tuyul. Nah, itu yang masuk. Ya. Dan juga para ulama mendapati bahwasanya setan-setan dan jin itu senang berada di dalam gambar makhluk bernyawa, patung-patung juga. Ya, makanya jangan heran kalau ada lukisan gitu ya, lukisan gambar makhluk bernyawa. Kalau dilihat-lihat terus nanti matanya ngedip. Wah, jangan heran, mungkin ada jinnya itu ya. Itu bukan hal yang mustahil. Jadi jin dengan setan itu senang dengan gambar makhluk bernyawa dan patung. Maka harusnya dihilangkan. Kemudian hilangkan alat musik dari rumah. Ya, karena alat musik tadi maksiat, jin dan setan suka dengan maksiat. Dan juga ada dalil yang jelas, kata Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar mendapati ada yang main musik di rumah Rasulullah, maka kata Abu Bakar, mizmarus syaitan indan nabi. Mizmarus syaitan indan nabi 2 kali.
merotai. Kok di rumah Nabi ada seruling setan? Kok di rumah Nabi ada seruling setan? Jadi alat musik sama Abu Bakar disebut seruling setan dan Rasulullah tidak ingkari. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Maka alat musik itu seruling setan apapun itu. Ya, apakah gitar, piano, ya, kemudian seruling juga, kendang, drum, ya, tamborin, macam-macam. Itu semua seruling setan dan setan senang dengan itu. Maka hilangkan alat musik dari rumah. Kemudian juga baca basmalah atau zikir ketika masuk rumah. Ya, ketika masuk ke rumah minimal baca Assalamualaikum itu udah zikir. Assalamualaikum zikir. Jadi jangan masuk rumah itu nyelonong boy, kata orang Jawa itu nyelonong boy. Main masuk aja gitu, nggak salam, nggak bismillah, nggak apa. Maka minimalnya Assalamualaikum sudah aman. Ya. Sudah masuk rumah dengan zikir. Atau bismillah dulu, kemudian Assalamualaikum. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la asya." Kalau seseorang masuk rumah itu menyebut nama Allah, berzikir, dan ketika dia makan juga berzikir, maka setan akan mengatakan, "Wahai teman-temanku setan, hari ini kamu tidak punya tempat menginap dan tidak ada makan malam." Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Kalau seseorang masuk rumah nggak berzikir, nggak salam, nggak bismillah, nggak ada apa-apa, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, "Wahai setan, teman-temanku, malam ini kita punya tempat menginap." Nah, setannya masuk tuh, menginap di situ. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asya. Kemudian ketika masuk rumah nggak zikir, kemudian makan juga nggak zikir, maka kata setan, "Wahai teman-temanku setan, malam ini tidak hanya kita punya tempat menginap, kita juga punya makan malam." Hadis sahih riwayat Muslim. Maka masuk rumah nggak pakai zikir, itu membuat rumah tersebut akan diinapi oleh syaitan, oleh jin dan lainnya. Waliyadzubillah. Kemudian tutup semua jendela dan juga tutup semua wadah-wadah makanan dan minuman ketika malam. Pintu, jendela ditutup semua. Nabi mengatakan, "Wadhkurullaha wa aghliqul abwab." Tutuplah pintu. Wadhkurusmallaha, dan ketika nutup pintu sebutlah nama Allah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Karena setan nggak bisa membuka pintu yang tertutup. Wakhu kirabakum wadhkurusmallah. Dan tutuplah wadah-wadah minuman dan makanan kalian ketika malam, dan sebutlah nama Allah. Wa khammiru aniyatakum, dan tutuplah bejana-bejana kalian. Wadhkurusmallah, dan sebutlah nama Allah. Walau anta aradu alaihi syai'an, walaupun cuma dengan sekedar sesuatu yang kecil. Wadfi'u masahibakum, dan matikanlah lampu-lampu kalian di malam hari. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka tutup pintu, tutup jendela, tutup wadah-wadah makan dan minuman. Jangan menyebut nama Allah. Maka setan nggak akan bisa buka. Setan nggak akan bisa masuk. Kemudian, supaya terhindar dari gangguan jin dan setan dan santet dan dukun, maka hendaknya setiap hari baca Quran di rumah. Ya, Nabi mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Rumah yang sering dibacakan Quran di dalamnya, apalagi tidak hanya dibacakan, dipelajari Al-Quran, dihafalkan, maka setan nggak akan betah di sana. Maka jangan sampai setiap hari kita lewati tanpa ada baca Quran, minimal satu halaman, ya. Satu halaman baca, ya, atau bahkan satu lembar, dua halaman, atau bahkan tiga lembar, atau bahkan satu juz. Ya. Kalau rumah kita penuh dengan bacaan Quran, ya, suaminya baca Quran, istrinya baca Quran, anaknya baca Quran, setan nggak akan betah di sana, akan jauh, akan lari jauh. Ya, kemudian banyak
sholat sunnah di rumah, ya, tadi sudah saya sebutkan hadisnya bahwasanya ketika suatu kaum itu meninggalkan sholat, maka akan dikuasai oleh syaitan. Maka ketika suatu kaum rajin sholat, maka setan tidak akan bisa menguasainya. Ya, kemudian juga di antara bentuk upaya untuk mencegah gangguan jin, gangguan setan, ketika membuang air panas ke lubang baca basmalah. Ya. Kemudian juga tidak berlama-lama di kamar mandi. Ya, kemudian juga tidak mendatangi tempat-tempat yang sepi, tanah lapang, rumah angker atau misalnya. Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar mengatakan, Al-jinnu yaskununa hadhil arda allati na'ishu fawqaha. Jin itu tinggal di bumi yang sama dengan kita ini. Wa yakturu tawajuduhum fil kharrabi. Dan kita dapati jin itu banyak berkumpul di bangunan-bangunan yang rusak. Rumah yang rusak, ya, yang sudah lama ditinggali orang, sudah mau roboh, atau gedung-gedung yang angker tidak dipakai lagi, ya, atau jembatan yang tidak dipakai lagi, itu banyak jin kumpul di sana. Jangan sengaja masuk ke sana untuk bikin konten, ya. Ini orang zaman sekarang aneh-aneh, bikin konten kok masuk ke rumah angker, mau ngapain? Ya, nanti kesurupan baru tahu. Ini nggak perlu mau ngapain di sana. Mendingan kita kan ngapalin Quran, ya, mendingan datang ke majelis ilmu, ya mendingan cari duit, ya, daripada masuk ke rumah angker mau ngapain. Wal falawat, atau di tempat-tempat yang lapang, yang seperti lapangan bola, ya. Kalau nggak ada keperluan nggak usah ke lapangan bola, ya ke tanah lapang kalau nggak ada keperluan. Wa mawaqi'un najasat, atau di tempat-tempat yang banyak najis seperti kamar mandi, jamban, toilet misalnya. Maka di tempat-tempat ini jangan lama-lama, ya, kalau sudah selesai langsung keluar. Ya, kal hammamat wal husyus. Wal mazabil wal maqabir. Demikian juga saluran air. Ya, tadi wastafel, ya, got, saluran air, lubang pembuangan, itu banyak jin yang tinggal di sana. Maka ketika buang air itu baca basmalah supaya jinnya pergi. Ya. Karena ada cerita dari sebagian ulama, pernah ada jin, ya, yang ketika ada orang buang air panas ke saluran, kemudian tanpa baca zikir, tanpa baca basmalah atau semisalnya, kemudian air panasnya mengenai jin yang ada di sana, yang ada di dalam saluran. Kemudian mati, jinnya mati. Ya, jinnya selemah itu, ya. Pintu yang ditutup dengan baca basmalah nggak bisa ngebuka, ya. Wadah yang ditutup ketika malam hari nggak bisa dibuka, kena air panas mati. Jadi jin itu lemah, kan seperti kita. Nah, ketika jinnya mati kena air panas, maka kerabatnya, saudaranya jin balas dendam. Balas dendam kepada yang buang air panas itu. Ya. Sehingga disebutkan ini yang buang air panas akhirnya diganggu jin dan sampai mati. Karena dia buang air panas tanpa mengucap basmalah. Jadi usahakan, ya, ketika di rumah itu banyak berzikir, tidak hanya basmalah, apapun. Ya, ketika buang air panas baca basmalah, ketika masak sambil zikir, ya, lepas baju, pakai baju sambil baca basmalah, dan pokoknya kita perbanyak zikir di rumah. Dan juga makobir kuburan. Kuburan itu banyak jinnya, bukan berarti itu arwah gentayangan, bukan, ya. Karena di kuburan banyak tulang-tulang, yang mana tulang-tulangnya adalah makanan jin, ya, maka wajar jin itu ada di sana. Bukan berarti itu arwah gentayangan. Kalau arwah, ya, di alam kubur, imam diazab, imam dapat nikmat, nggak bisa gentayangan, ya. Tapi memang di kuburan itu banyak jin. Ingat, tidak aneh, ya, kalau orang lewat kuburan atau lihat kuntilanak, lihat pocongan atau macam-macam, nah itu jin. Jin menampakkan diri dalam bentuk lain. Ya, wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan, ya, tentang hukum pergi ke dukun dan juga amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari gangguan dukun, sihir dan semacamnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala melindungi kita semua dari semua keburukan, juga dari keburukan jin dan juga dari keburukan para dukun. Wallahu musta'an. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita persilakan jika ada pertanyaan. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas paparan materinya.
Alhamdulillah udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz, yang akan insya Allah dibantu oleh admin pertanyaan dengan Mbak Hera. Silakan Mbak Hera. Nah, Mbak Susan, jazakillahu khairan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan pertanyaan, Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz Afwan, izin bertanya bagaimana hukumnya memakai gelang atau kalung kesehatan yang dimana jika kita memakainya dapat menyembuhkan penyakit. Tafadhol Ustadz. Nah, tentang kalung atau gelang kesehatan seperti ceragem ya, seperti gelang kalung yang katanya punya gelombang elektromagnetik ya, atau memancarkan chi ya, atau memancarkan aura positif atau lain-lain. Macam-macam. Atau reiki atau semisalnya ya. Maka pertama ini perlu dicari bukti ilmiahnya. Ya. Pertama perlu dicari bukti ilmiahnya. Karena sebab yang diizinkan dalam syariat hanya dua, yaitu sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab atau usaha atau ikhtiar yang dibolehkan dalam syariat itu hanya dua. Pertama, ikhtiar yang syar'i atau ikhtiar yang qadari. Ikhtiar yang syar'i artinya semua ikhtiar yang ada dalilnya. Ya. Seperti misalnya madu itu penyembuh. Ya. Allah Ta'ala katakan fihi syifa'ul linnas dalam Al-Quran. Di dalam madu itu ada kesembuhan bagi manusia. Walaupun tidak ada penelitian, walaupun tidak ada bukti ilmiah, kita tetap yakin madu itu penyembuh. Karena ini ada dalil syar'i. Nabi mengatakan tentang al-habbatus sauda. Al-habbatus sauda da'un likulli dawain. Da'un likulli da'in illa sam. Habbatus sauda adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Padahal kan tidak ada penelitian tentang habbatus sauda, kita yakin bahwasanya ini penyembuh. Ini ikhtiar yang bisa kita upayakan. Demikian juga misalnya istighfar. Istighfar adalah sebab datangnya rezeki. Ya. Kata Nabi Ya'qub atau Nabi Yusuf ya. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Hendaknya kalian banyak istighfar kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian banyak istighfar, Allah akan turunkan dari langit hujan yang terus-menerus. Dan Allah akan berikan kepada kalian amwal wa banin, harta dan anak-anak. Dikasih harta, dikasih anak. Kalau banyak istighfar. Karena istighfar bisa bikin mudah rezeki. Nah, ini kan kalau dipikir korelasi ilmiahnya, kayaknya kok nggak ada gitu ya. Kok orang istighfar kok bisa dapat rezeki. Secara ilmiah, walaupun secara ilmiah nggak ada, tapi ada dalil. Maka boleh kita lakukan, boleh kita yakin. Ini namanya sebab syar'i. Yang kedua, sebab qadari. Sebab qadari adalah sebab yang dibuktikan secara ilmiah. Ada buktinya gitu ya, ada penjelasan ilmiahnya. Misalnya nyalanya lilin itu karena dinyalakan dengan korek, atau kertas terbakar karena kena api, itu kan sebab akibat ya kan. Dan ini terbukti ilmiah bahwasanya material kertas ini mudah terbakar. Gitu. Ada bukti ilmiahnya, ada penjelasan ilmiahnya. Ya, es jadi batu kalau ditaruh di freezer. Nah, penjelasannya karena di freezer itu suhunya di bawah 0 derajat, sehingga jadi beku. Itu ada penjelasan ilmiahnya. Nah, seperti ini boleh kita yakini. Nah, tapi kalau tidak ada penjelasan ilmiahnya, tidak ada buktinya, maka nggak boleh diyakini. Nah, semua ikhtiar, semua sebab yang tidak termasuk sebab qadari, tidak termasuk sebab syar'i, maka ini termasuk kesyirikan. Kalau kita mengambil sebab tersebut. Nah, misalnya batu ponari. Ya, dulu kan ramai batu ponari. Ada batu, ada anak kecil namanya ponari, dia punya batu, kalau batunya dicelupin ke air, katanya airnya nanti bisa menyembuhkan. Sekarang ada nggak dalilnya? Nggak ada. Yang kedua, ada nggak penjelasan ilmiahnya? Nggak ada. Maka mencari kesembuhan dengan batu ponari kesyirikan. Nggak boleh. Nah, maka tinggal kita praktekkan ini kepada tadi ceragem, ya, gelang elektromagnetis, gelang chi, macam-macam.
Ada nggak dalilnya? Kemudian ada nggak bukti ilmiahnya? Dan ini harus bukti ilmiah ya, bukan bukti yang namanya pseudoscience. Cuma terkesan ilmiah, tapi sebenarnya kalau dicek-cek nggak ada. Katanya ilmuwan dari Jepang gini. Dicek namanya kok nggak ada. Mana mana profilnya, mana ininya, apa namanya, papernya, tesisnya, mana apa namanya, dia kuliah di mana, nggak ada buktinya. Ini pseudoscience namanya. Kalau yang seperti nggak bisa, harus benar bukti yang benar-benar ilmiah diakui oleh para ilmuwan, ada jelas buktinya, ada papernya, ada jurnalnya, itu baru kita percaya. Tapi kalau sekadar klaim-klaim, sekadar testimonial, oh saya pernah pakai, enak, itu nggak bisa seperti itu. Maka oleh karena itu kata para ulama, sebaiknya dihindari. Andaikan itu bukan syirik akbar, minimalnya itu sarana kepada kesyirikan. Ya, pakai gelang-gelang seperti itu, kalung gelang seperti itu sarana kepada kesyirikan. Dan juga biasanya orang yang pakai seperti ini itu akan tawakal ya kepada gelang atau kalungnya itu. Ya, gelang energi, kalung energi. Nanti kalau nggak dipakai kayaknya, aduh, kalau nggak pakai kayaknya lemes. Saya harus pakai nih, kalau keluar harus pakai. Kalau nggak pakai nanti lemes. Nah, ini udah tawakal ini. Ya, makanya kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang memakai sesuatu yang dianggap memberikan manfaat mudarat, maka hatinya akan tawakal kepada sesuatu tersebut. Orang pakai gelang yang dikatakan ada energinya macam-macam, nanti dia akan tawakal hatinya kepada gelang ini. Dan ini minimalnya syirik asghar. Maka saya sarankan tidak perlu dipakai, ya, tidak perlu digunakan. Hendaknya dijauhi. Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan pesulap yang katanya membongkar perdukunan? Jika kita mempercayai perkataan pesulap tersebut, apakah kita masuk kepada kesyirikan? Tafadhol Ustadz. Nah, ya, kita sebut aja pesulap merah gitu ya. Iya, yang dilakukan oleh pesulap merah, membongkar perdukunan itu betul, bagus ya. Sebagaimana para ulama juga dahulu suka melakukan itu, ya, membongkar perdukunan. Tapi tadi saya katakan Ibnu Taimiyah ya datang ke tukang sihir untuk membongkar dia. Ya, tadi Syekh Adil Subai'i datang ke dukun untuk nangkap, untuk dibongkar kan, kamu bobrok, saya tangkap kamu supaya kamu malu. Itu dilakukan para ulama ya, bukan bukan baru dilakukan oleh pesulap merah, enggak. Ini para ulama sudah lakukan, cuma kan emang harus dikamerain kan, emang harus dipublis kan, enggak. Sebagaimana juga Ibnu Taimiyah pernah di depan khalifah itu mempermalukan dukun Rifa'iyah. Ada sekte Rifa'iyah yang mereka kental dengan perdukunan, yang mereka mengaku bisa kebal api. Ya, dibakar api nggak apa-apa, kayak kata Nabi, kata dia seperti Nabi Ibrahim, dibakar api nggak apa-apa. Jadi mereka pakai bumbu-bumbu agama ya. Oh, saya dibakar api nggak apa-apa seperti karomahnya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah tantang ya dukun Rifa'iyah ini. Oke, kalau kamu ngaku kebal api, ayo kita bikin kompetisi. Kamu dibakar api, saya juga akan dibakar api, kata Ibnu Taimiyah. Tapi syaratnya, sebelum dibakar api, kita sama-sama dimandikan dulu dengan air panas. Kita disiram dulu dengan air panas. Cuma itu satu syaratnya. Maka seketika itu, ya ini di depan khalifah, ya di depan raja. Seketika itu, si dukun Rifa'iyah ini nggak berani. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah tahu bahwasanya dia bisa kebal api itu pakai semacam minyak, ya, semacam minyak dicampur dengan zat-zat tertentu sehingga dilumuri di badannya, kemudian kebal api. Nah, kalau disiram dengan air panas hilang itu khasiatnya. Nah, sehingga dia nggak berani kalau syaratnya itu. Terbongkarlah ya, trik dia. Nyatanya cuma trik gitu. Jadi intinya pernah membongkar triknya dukun. Jadi apa yang dilakukan oleh pesulap merah itu betul, bagus. Namun jangan dijadikan sebagai kesibukan utama. Ya. Sehari-hari kerjaannya bongkar dukun. Ya. Terus kapan belajar akidah? Ya, kapan belajar ilmu syar'i? Ya, kapan ibadahnya? Kapan hafalkan Quran, hafalkan hadis?
Ya. Para ulama, para nabi, rasul, sahabat, para ulama, kegiatan mereka yang utama apa? Dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid. Para nabi dan rasul inti dakwahnya tauhid, bukan bongkar dukun, bukan. Ya jangan sampai itu jadi kesibukan utama seharusnya. Kesibukan utama kita adalah mendakwahkan tauhid. Nah, sekarang masyarakat dengan dibongkarnya dukun, tapi mereka nggak paham tauhid, maka mereka akan kembali cari dukun yang lain. Mereka akan mencari pengganti-pengganti dari dukun. Ini percuma saja ya. Kalau masyarakat tetap nggak paham tauhid, harusnya menjadi fokus adalah mengedukasi masyarakat tentang tauhid. Ya, jadi anak kuliah itu betul bagus, namun harusnya jangan menjadi kesibukan utama. Jangan sampai nanti ada yang niru-niru, ada pesulap biru, pesulap hijau, pesulap apa, sibuk mau cari dukun-dukun. Enggak, tapi harusnya kita sibuk mendakwahkan tauhid seperti yang kita lakukan di pagi hari ini. Allah a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Apakah masih ada waktu Ustadz? Ya, satu lagi mungkin kalau di sini sudah ada yang azan ya. Nah Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, saya sejak kecil diasuh sama nenek saya karena kedua orang tua saya sudah meninggal. Ketika saya kecil, qadarullah saya belum mendapat meninggal ketika kecil. Qadarullah saya belum mendapatkan jodoh. Beberapa kali ada yang berminat, tapi sayanya tidak mau, begitupun sebaliknya. Saya teringat dulu nenek saya pernah memberikan sebuntalan kain kecil yang katanya untuk menjaga saya. Namun saya kala itu tidak mengerti, saya simpan. Kini saya paham bahwa itu jimat namanya. Kini di usia saya belum juga kunjung mendapatkan jodoh. Jadi teringat dengan barang tersebut Ustadz. Apakah itu yang membuat saya terhalang dari jodoh atau rahmat Allah lainnya? Saya cari jimat tersebut, mau saya musnahkan, namun di tempat saya simpan sudah tidak ada. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Terima kasih Ustadz. Nah, ini keyakinan keliru ya. Nggak boleh berkeyakinan bahwasanya saya nggak dapat jodoh karena jimat itu. Nggak boleh. Wa iya masaskallah bidurrin fala kashifa lahu illa. Kalau Allah timpakan keburukan kepadamu, maka tidak ada yang bisa mengangkatmu kecuali Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah tidak ada musibah yang menimpa engkau kecuali itu atas izin Allah. Jadi jangan berkeyakinan itu gara-gara jimat. Jimat nggak punya kuasa apa-apa. Ya, jimat benda kecil nggak punya kuasa apa-apa. Ya, yang menimpakan musibah Allah. Ya, ini semua takdir Allah. Maka harusnya banyak-banyak kembali kepada Allah, bertaubat, minta tolong kepada Allah. Yakin itu karena takdir Allah, ya bukan karena jimat. Jangan berarti yakinnya karena jimat, yakinnya syirik, nggak boleh. Mau saya dapat musibah gara-gara jimat, nggak boleh. Ya, nanti kalau dia dapat nikmat dinisbatkan kepada yang lain ya. Dapat musibah dinisbatkan kepada jimat, dapat nikmat dinisbatkan kepada jimat juga lagi. Itu bahaya. Jadi jangan punya keyakinan seperti itu. Yakin bahwasanya segala apa yang terjadi pada diri kita itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada hikmah yang besar di baliknya. Adapun jimatnya harus dimusnahkan. Kalau ketemu dimusnahkan, kalau nggak ketemu nggak apa-apa ya. Kalau udah dicari nggak ketemu nggak apa-apa. Yakin itu tidak akan memberikan mudarat kepada kita kecuali atas izin Allah. Semua mudarat itu karena Allah bukan karena jimat. Dan tidak dapat jodoh itu banyak penyebabnya. Pertama karena banyak maksiat. Ya, ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah yang menimpa kalian karena perbuatan tangan kalian. Maka banyak-banyak taubat ya. Perbaiki hijab yang syar'i, jangan hijab yang masih warna-warni, yang masih indah-indah, yang masih menampakkan takluk tubuh. Ya, pakai hijab syar'i yang totalitas. Kemudian nuntut ilmu syar'i yang serius, ya jangan setengah-setengah. Nuntut ilmu dari ustadz-ustadz ahlus sunnah, jangan campur-campur, ya jangan kemana-mana. Kemudian berusaha untuk amalkan sunnah Nabi dan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga di antara sebab tidak jauhnya jodoh adalah proses mencari jodoh yang tidak syar'i. Mungkin dengan pacaran, ya mungkin dengan adanya dua-duaan, ya mungkin adanya flirting, modus-modus, chatting-chattingan dengan si calon, si ikhwan tersebut, padahal belum resmi.
Ini nggak boleh. Maka Allah timpakan musibah gara-gara itu, ya, karena pacaran, karena chatting-chattingan. Terus dijauhi ya. Gunakan cara-cara yang elegan, cara-cara yang terhormat, cara-cara yang syar'i. Pakai perantara. Kemudian juga di antara sebab susahnya jodoh adalah standar yang terlalu tinggi. Ya. Jadi yang penting calon kita adalah orang yang bisa bantu kita mencari ridha Allah, itu saja. Ya, nggak usah terlalu muluk-muluk. Ya, nggak usah pengen yang ganteng, kemudian kaya raya, kemudian lulusan Madinah, ya, LC, MA, hafal 30 juz. Ya kalau ada sih alhamdulillah ya. Dan kalau ada pun masalahnya mau nggak sama enti. Jadi nggak usah muluk-muluk. Ya. Yang penting orang soleh, laki yang soleh. Karena Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kalau datang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya bagus dan akhlaknya bagus, nikah sama dia. Ya, yang penting agamanya bagus, dia ahlus sunnah, dia tidak melakukan kesyirikan, dia mau ngaji, mau nuntut ilmu. Ya, kalau ada kekurangan 1-2, maka dilonggar-longgarkan. Ya. Kalau ternyata ada yang sempurna, nggak ada. Ya, ada kekurangan 1-2, mungkin dia jorok, ya, mungkin dia gajinya kecil, mungkin kurang ganteng, ya, atau mungkin jerawatannya, dilonggar-longgarkan saja. Yang penting dia orang soleh, bisa bantu kita mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah terima saja. Jadi jangan terlalu standar, ya, jangan terlalu tinggi standarnya, jangan terlalu. Dan yang paling penting adalah banyak-banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Banyak-banyak berdoa di waktu-waktu mustajab, ya Allah mudahkan jodoh saya. Ya. Itu ya. Dan saya juga doakan mudah-mudahan yang bertanya ini segera Allah mudahkan jodohnya, semoga Allah segera pertemukan dengan laki yang soleh yang bisa membimbing dia dalam hidup rumah tangga, insya Allah. Nah, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Nah, Ustadz, alhamdulillah jazakallahu khairan atas jawabannya. Masya Allah sangat bermanfaat bagi kami. Selanjutnya Ana serahkan lagi kepada Mbak Susan. Tafadhali Mbak. Mbak Hera, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustadz Yulian Purnama Hafizahullah atas waktu, ilmu, nasihatnya. Semoga menjadikan pahala jariah untuk Ustadz dan guru-guru Ustadz. Semoga Ustadz senantiasa selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemuliaan, dan dihindarkan dari mara bahaya. Semoga ilmu yang telah disampaikan kepada kami, Allah mudahkan untuk kami amalkan. Barakallahu fiik, Ustadz. Izin menutup kajiannya ya Ustadz. Baik, jazakumullahu khairan akhwat dan ummahat atas kehadirannya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kajian kita kali ini. Silakan untuk follow akun sosmed kami untuk mendapatkan jadwal kajian berikutnya dan program kami. Baik, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.